Veda Ega Pratama hanya butuh satu foto untuk mengguncang pedok Moto3. Dalam unggahan di Instagram pribadinya @veda54, pembalap muda asal Yogyakarta itu terlihat berada di Shelbrooke, Australia, markas besar Red Bull. Tapi bukan itu saja yang bikin heboh. Veda tampil mengenakan perlengkapan khas Red Bull, lengkap dengan suasana garasi khas tim elit mereka. Sontak saja, unggahan itu memicu reaksi keras dari para penggemar motorsport Indonesia. Apakah ini cuma liburan biasa atau sedang terjadi manuver senyap di balik layar? Veda sendiri tak menuliskan keterangan detail, tapi netizen tak tinggal diam. Spekulasi soal keterlibatan Red Bull langsung meroket. Di dunia balap, satu gambar bisa berarti satu deal besar, dan publik tahu kalau sudah menyangkut Red Bull, pasti ada sesuatu yang besar di belakangnya. Tapi itu baru awal cerita, karena yang terjadi setelahnya lebih dari sekedar unggahan Instagram. Red Bull, sponsor atau pintu ke elit dunia. Bagi yang belum tahu, Red Bull bukan sekedar sponsor, mereka adalah raksasa motorsport global, dari Formula One hingga MotoGP, dari pembalap cilik hingga juara dunia. Red Bull punya ekosistem sendiri untuk mencetak legenda. Mereka tak hanya menempelkan logo, tapi membentuk karir dari nol. Program Red Bull Athletics adalah jalur elit yang tak sembarangan nama bisa masuk. Jika Veda benar terlibat, itu bukan sekedar naik kelas, melainkan lompat tangga menuju pusat kekuatan motorsport. Red Bull dikenal hanya memilih atlet yang dianggap future world class. Mereka menyuplai latihan, promosi global, hingga dukungan teknis level pabrikan. Kalau rumor ini benar, Veda tak cuma mewakili Indonesia di Moto3, dia sedang membuka pintu menuju sistem pelatihan paling brutal dan bergengsi di dunia balap. Tapi apakah Red Bull benar-benar menjatuhkan pilihannya pada Veda? Dan mengapa sekarang, tepat jelang Moto3 Qatar 2026? Veda, usia 16 dan langgar batas umur? Secara aturan, Moto3 tidak mengizinkan pembalap di bawah 18 tahun tampil tanpa pengecualian. Tapi Veda Ega Pratama berhasil menembus tembok itu. Usianya masih 16 tahun, namun status sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 membuatnya mendapat dispensasi istimewa dari FIM. Ini bukan hal kecil. Artinya, pihak regulator melihat Veda sebagai aset berharga yang terlalu sayang untuk ditunda. Dalam sejarah Moto3, hanya segelintir rider yang dapat pengecualian ini, dan sebagian besar jadi bintang. Fakta ini memicu sinyal tambahan. Jika FIM sudah mengizinkan dan Red Bull sudah mendekat, berarti ada konsensus tak tertulis. Veda adalah prospek besar. Langkah Honda Tim Asia menduetkannya dengan Zen Mitani juga bukan kebetulan. Mereka sedang membangun duet Asia super muda yang bisa jadi poros baru di Grand Prix. Pertanyaannya, apakah mental Veda siap? Karena dengan ekspektasi sebesar ini, satu kesalahan saja bisa jadi bencana. Runner up, tapi lebih dibicarakan dari sang juara. Menariknya, Veda Ega Pratama adalah runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, tapi justru dia yang jadi pusat pemberitaan, bukan Brian Uriarte sang juara, melainkan Veda yang disorot sponsor, pedok, dan media. Alasannya, pertama, performa Veda dianggap lebih konsisten dan eksplosif. Beberapa insiden teknis jadi penghalang poin penuh, tapi dari segi skill, banyak pengamat menilai dia setara, bahkan lebih matang dalam situasi pressure. Salah satu komentator Eropa bahkan menyebut Veda sebagai silent predator karena gaya balapnya yang kalem tapi mematikan di last lap. Ditambah lagi, Indonesia punya basis penggemar besar dan belum pernah punya Red Bull atlet di motorsport.
Kombinasi inilah yang membuat nama Veda lebih seksi secara komersial, dan jika Red Bull memang mengincar Asia Tenggara sebagai market baru, Veda adalah kandidat sempurna. Di Moto3 2026, Honda Tim Asia memutuskan untuk memasangkan Veda dengan pembalap Jepang Zen Mitani. Keduanya berasal dari program pembinaan yang berbeda, tapi membawa misi sama, memperkuat dominasi Asia di kejuaraan dunia. Duet ini cukup mengejutkan karena Honda biasanya memadukan rider Asia dengan satu pembalap senior, tapi kali ini dua rookie langsung dijadikan andalan. Strategi ini memicu pertanyaan, apakah Honda sedang membangun proyek jangka panjang dengan Red Bull? Atau mereka melihat Veda dan Mitani sebagai gelombang baru talenta Asia yang layak diberi ruang penuh sejak awal? Tim juga sudah memindahkan markas sementara ke Spanyol untuk persiapan teknis dan adaptasi kultur. Semua ini mengindikasikan satu hal, musim 2026 bukan sekedar eksperimen, ini adalah taruhan besar. Dan jika Red Bull ikut masuk ke dalam skema, maka kombinasi Honda Red Bull Asia bisa jadi fakta baru di dunia Moto3. Masuk dalam jajaran Red Bull Atletis bukan sekedar satu simbol, itu adalah validasi bahwa seseorang dianggap punya masa depan juara dunia. Red Bull tak asal comot nama, mereka hanya rekrut atlet yang punya daya jual tinggi, talenta eksplosif dan cerita yang kuat. Dan Veda punya semuanya, dari latar belakang Indonesia, daerah Gunung Kidul yang bukan kota besar, hingga prestasi runner-up di ajang paling ketat bagi pembalap muda. Masuknya Veda ke jajaran Red Bull Atletis akan jadi sejarah. Atlet motorsport Indonesia pertama dalam jaringan elit itu. Ini bukan sekedar soal helm atau logo di baju balap. Ini soal akses ke pelatih terbaik, fasilitas sains olahraga tingkat F1, dan koneksi global. Jika ini benar, maka Veda akan memiliki support system yang tak pernah dimiliki pembalap Indonesia sebelumnya. Dan satu hal pasti, semua mata tim MotoGP akan mengawasinya dari sekarang. Mengapa Red Bull tertarik dengan Veda? Pertanyaan terbesar. Kenapa Red Bull tiba-tiba menaruh perhatian besar ke Veda? Jawabannya ada pada dua hal, pangsa pasar dan waktu yang tepat. Red Bull sedang memperluas dominasi di Asia Tenggara. Mereka butuh wajah lokal yang bisa mengangkat brand ke generasi baru. Dan Veda, dengan kombinasi skill, tampilan, dan cerita hidupnya adalah paket lengkap. Lebih dari itu, Red Bull menyukai pembalap muda yang sudah tahan tekanan. Veda sudah hidup dalam spotlight sejak usia 12 tahun, dibina Astra Honda Racing School dan bertarung di Eropa tanpa gentar. Di sisi lain, Asia mulai bergeser jadi pusat minat baru dunia balap. Thailand, Jepang, Malaysia, bahkan Mandalika di Indonesia. Semua sudah jadi bagian kalender resmi. Artinya, Red Bull butuh ikon Asia untuk merebut emosi penonton. Dan Veda mungkin adalah potongan terakhir dalam puzzle ekspansi besar itu. Tapi, seberapa besar mereka bersedia berinvestasi saat satu negara menumpuk harapan? Jangan salah, di balik sorotan, Veda juga memikul beban besar. Bukan cuma beban dari tim, tapi dari seluruh bangsa. Indonesia, negeri yang selama ini hanya jadi penonton di Grand Prix, kini punya harapan baru. Setiap gerakan Veda akan diamati, setiap kesalahan dibesar-besarkan. Tekanan itu bukan main-main, apalagi jika benar Red Bull masuk ke dalam orbitnya, ekspektasi akan melonjak lipat ganda. Tapi dari wawancara sebelumnya, Veda dikenal pendiam dan fokus. Ia tak banyak bicara di media, tapi performanya di lintasan selalu bicara lantang. Itu yang membuatnya disegani bahkan oleh lawan. Tapi mental juara tak hanya diuji saat menang, mental juara diuji saat kalah. Saat jatuh, saat dikhianati stup motor, saat komentar miring datang dari berbagai arah.
Dan musim 2026 bisa jadi musim terberat dalam karir Veda sejauh ini. Tapi seperti kata orang pedok, pressure creates diamond. Rumor dari dalam pedok. Deal sudah terjadi? Kini kita masuk ke zona rumor. Dari beberapa sumber di pedok, terdengar desas-desus bahwa pertemuan Veda di Australia bukan cuma kunjungan biasa. Ada bisik-bisik yang menyebut Red Bull sudah melakukan pre-agreement, kesepakatan awal untuk membentuk kerjasama jangka panjang. Bahkan, ada rumor kalau Veda akan mulai memakai perlengkapan Red Bull secara resmi saat musim berjalan. Tentu, semua ini belum dikonfirmasi secara publik, tapi pola gerakannya terasa familiar. Foto tanpa caption, lokasi strategis, dan gaya leak terencana. Red Bull sering melakukan ini membangun hype sebelum pengumuman resmi. Bagi publik Indonesia, ini seperti menunggu teka-teki terbesar dalam sejarah balap tanah air. Apakah Veda benar-benar sudah deal? Atau ini strategi marketing yang cerdas? Yang pasti, ketika Red Bull mulai mendekat, biasanya bukan untuk main-main. Jika jadi Red Bull atlet, apa artinya untuk Indonesia? Jika Veda resmi bergabung dengan Red Bull, maka ini akan mengubah peta balap Indonesia selamanya. Ini bukan hanya soal satu pembalap, ini soal akses ke pelatih dunia, pembinaan jangka panjang dan potensi masuk ke kelas Moto2 atau bahkan MotoGP. Ini juga bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia punya talenta yang layak dipertaruhkan. Sekolah balap lokal seperti AARS bisa jadi sasaran rekrutmen internasional. Sponsor lokal akan lebih percaya diri, bahkan Federasi Balap Nasional bisa terdorong untuk mempercepat pembinaan. Veda akan jadi wajah baru, bukan hanya di lintasan, tapi di setiap iklan, dokumenter, hingga program aktivasi global. Dan lebih penting lagi, jutaan anak muda di Indonesia akan melihatnya sebagai bukti bahwa mimpi ke panggung dunia bukan hal mustahil. Tapi semua ini tergantung satu hal, apakah kesepakatan itu benar-benar terjadi? Atau justru ini hanya awal dari kejutan yang lebih besar lagi?